Halo semua, selamat datang di channel tutorial ChatGPT. Pada video kali ini kita akan mengulas mengenai prompt ChatGPT. Nah, prompt sendiri merupakan perintah atau instruksi. Jadi, prompting bisa dikatakan memberikan perintah atau instruksi agar AI dapat memahami perintah kita. Nah, ini adalah beberapa contoh prompt dari yang mulai nomor 1 paling sederhana hingga yang nomor 3 paling rinci ya. Nah, oke, ini langsung saja tips membuat prompt pada ChatGPT ya, supaya efektif dan mudah dipahami oleh mesin. Nah, di sini aku ambil dari IG Indra Dwi Prastyo. Yang pertama, cara mendapatkan feedback. Nah, kita bisa menulis dengan kata-kata, tulis kata-katamu di sini, kemudian dilanjutkan dengan cek tulisan saya di atas, cek grammar, typo, kejelasan, kemudian berikan masukan pada saya untuk perbaikan. Nah, di sini misalnya aku copy saja. Nah, di bagian tulis kata-katamu di sini kalian bisa menulis apa saja ya. Misalnya di sini kita tulis sebuah kalimat yang sengaja aku buat salah ya. Nah, ini aku tulis kalimat yang sengaja aku buat salah atau keliru supaya nanti diperbaiki oleh ChatGPT. Oke, kita tulis teman-teman. Dan jangan lupa ya, setelah kita tulis kita berikan perintah cek tulisan saya di atas, cek grammar, typo, kejelasan, kemudian berikan masukan pada saya untuk perbaikan. Nah, kita enter. Nah, ini dia tulisan yang aku tulis tadi atau kalimat yang aku tulis sudah diperbaiki oleh ChatGPT. Nah, di sini ChatGPT menunjukkan letak-letak kesalahan dan memperbaikinya. Nah, ini adalah contoh prompt yang pertama ya, memberikan feedback atau timbal balik atau masukan. Nah, untuk yang kedua adalah rumus 80/20. Nah, maksudnya di sini ketika kita ingin mempelajari suatu hal, maka kita cukup memberikan perintah. Misalnya aku ingin belajar mengenai topik tertentu ya. Nah, tuliskan 20% hal yang perlu saya ketahui untuk menguasai 80% ilmu tersebut. Nah, di sini misalnya aku tulis topiknya adalah DNA ya atau DNA. Nah, jadi kita tidak perlu untuk tahu keseluruhan, cukup 20%-nya saja atau intinya ya, dimana 20% itu kita sudah menguasai semuanya. Nah, ini misalnya aku tulis di sini DNA ya. Aku ingin belajar tentang DNA. Tuliskan 20% hal yang perlu saya ketahui untuk menguasai 80% ilmu tersebut. Oke, nah ini dijelaskan poin-poinnya yang inti atau sangat penting ya mengenai DNA atau DNA. Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman supaya kita lebih mudah memahami. Jadi tidak harus membaca keseluruhan. Kita tidak harus belajar misalnya satu buku penuh tentang DNA. Kalau kalian ingin belajar dengan cepat ya. Oke, itu adalah prompt yang kedua. Kemudian kita bisa belajar hal baru ya, misalnya di sini kita bisa mengetikkan aku ingin belajar tentang titik-titik topik yang pengen kalian pelajari. Kemudian buatkan rencana belajar selama 30 hari bagi pemula seperti saya untuk mempelajarinya. Nah, jadi kita di sini meminta ChatGPT untuk memberikan atau membuatkan rencana belajar selama 30 hari ya.
Ya, misalnya di sini kita tulis topiknya aku ingin belajar tentang aljabar ya. Kemudian buatkan rencana belajar selama 30 hari bagi pemula seperti saya untuk mempelajarinya. Oke, nah sekarang langsung kita kirim, kita enter. Nah, di ChatGPT langsung akan memberikan rencana ya. Mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai hari ke-30. Nah, ini sangat membantu sekali untuk kita belajar sehingga kita dapat pada akhirnya bisa menguasai keseluruhan materi ya. Jadi supaya tidak ngoyo istilahnya, tidak berat belajarnya. Jadi ada step-stepnya. Oke, itu adalah prompt yang ketiga. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengetahui tentang isi buku ya, jadi kita masukkan perintah aku ingin mengetahui isi buku berjudul titik-titik, buku yang ingin kalian ketahui, kemudian bantu saya memberikan poin dari buku tersebut. Nah, misalnya di sini aku ganti aku ingin mengetahui isi buku berjudul Filosofi Teras ya. Sini aku ganti Filosofi Teras. Nah, ini adalah buku Indonesia ya. Oke, kita kirim. Ya, tapi ini nampaknya AI belum bisa ya untuk menganalisa buku ini karena mungkin masih keterbatasan ini ya, referensi buku ya. Jadi mungkin untuk buku Indonesia ada yang belum bisa, tapi kita coba saja misalnya buku dari luar negeri ya. Misalnya kita coba ulangi lagi. Misalnya di sini Psychology of Money misalnya ya. Ini buku bagus juga. Psychology of Money, coba. Langsung kita kirim. Nah, langsung dibuatkan. Ini adalah poin-poin inti dari isi buku Psychology of Money. Sangat membantu sekali ya. Kalau mungkin kita pengen membaca buku tapi tidak ada waktu, mungkin kita bisa meminta poin-poinnya dari ChatGPT mengenai isi buku tersebut. Nah, oke, itu yang nomor 4. Yang kelima, prompt kelima atau instruksi kelima adalah misalnya kita ingin belajar dari tokoh besar. Nah, ini misalnya kita tuliskan anggap Anda adalah titik-titik, yaitu misalnya nama tokoh besarnya. Kemudian tolong berikan nasihat kepada saya tentang hal ini, titik-titik, misalnya topiknya kehidupan. Nah, di sini aku coba tulis anggap Anda adalah Einstein. Tolong berikan nasihat pada saya tentang kehidupan. Oke. Nah, kita meminta seolah-olah ChatGPT ini adalah Einstein ya, atau Albert Einstein, dan kita minta tolong ChatGPT untuk memberikan kita nasihat tentang kehidupan. Oke, nah ini dijawab langsung, ada tips-tips dalam kehidupan. Nah, canggih sekali ya. Jadi penting sekali untuk kita memberikan instruksi atau prompt yang detail ya, supaya dapat dipahami oleh mesin atau dalam hal ini ChatGPT atau AI. Nah, oke, sampai di sini ya teman-teman. Jadi itu ada 5 prompt ChatGPT ya kalau kalian ingin belajar sesuatu.
Oke, mungkin itu aja video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton juga video-videoku yang lainnya tentang ChatGPT atau dunia AI. Terima kasih.